Tapi baru-baru ini juga Presiden Donald Trump menerapkan tarif yang cukup tinggi Bu untuk produk panel surya asal Indonesia ya lebih dari 100%. Nah ini seperti apa Bu Mari tanggapannya? Iya, itu intinya mungkin ada faktor apa yang memang menjadi kekhawatiran Amerika dan juga yang kita juga tidak menginginkan, apa yang disebut sebagai bukan necessarily transshipment ya. Kalau transshipment itu artinya ada produk dari misalnya negara yang kena tarif tinggi di Amerika seperti China atau Vietnam masuk ke Indonesia, dibungkus ulang dikirim ke Amerika. Kalau itu memang melanggar ya. Kalau dalam hal panel surya, sepertinya apa yang terjadi adalah memang terjadi peningkatan ekspor kita yang tinggi karena terjadi diversion dari pengalihan dari China dan Vietnam, dan ada memang produksi panel surya itu di sini ya. Jadi ini memang faktor dari pengenaan reciprocal tarif yang tinggi ini. Ya kita harus bisa memanagenya karena itu instrumen yang digunakan disebut anti-dumping dan countervailing duty. Jadi karena kita dianggap menjual di bawah harga normal. Dan biasanya itu terdeteksi karena terjadi peningkatan import yang tinggi. Dan memang itu terjadi. Karena tadi yang pengalihan dari Tiongkok dan Vietnam. Ya. Jadi ini juga kita harus bisa memanage situasi seperti itu. Oke baik Bu Maria, cukup menarik perhatian juga begitu ya yang kerap menarik perhatian masyarakat berkaitan dengan perjanjian antara Amerika Serikat dengan Indonesia ini adalah salah satunya berkaitan dengan impor energi Bu Mari. Nah ini pandangan dari Den sendiri seperti apa begitu berkaitan dengan kewajiban kita untuk melakukan impor energi dari Amerika Serikat? Ya intinya sih setahu saya prinsip untuk kita melakukan perjanjian membeli berbagai produk dari Amerika seperti juga yang dilakukan negara lain adalah prinsipnya harus accessibility dari barang itu, berarti barang itu tersedia dijual dari Amerika dan harganya juga harus commercial, jangan kita diminta untuk merugi gitu ya, memberi dengan harga yang tinggi. Jadi ini kita toh harus import energi. Nah kita membuka kemungkinan untuk kita bisa mendapat suplai energi itu dari Amerika. Nah itu nanti bagaimana ujungnya nanti akan tergantung dari commercial deal yang harus dijajaki antara pembelinya dan suppliernya dari Amerika. Pembelinya kan di sini adalah Pertamina. Ya. Oke Bu Mari, izin saya ingin kembali memperjelas tadi ya Bu ya, karena ini kan begitu cepat timingnya bertubi-tubi setelah kesepakatan antara pemerintah Amerika Serikat dengan Indonesia, baru kemudian akhirnya Mahkamah Agung sekali lagi membatalkan begitu ya tarif resiprokal yang diterapkan oleh pemerintah Donald Trump begitu, sehingga akhirnya mungkin sekali lagi masih cukup banyak kebingungan di masyarakat, para pelaku pasar begitu. Seperti apa sebetulnya kebijakan mana yang kita gunakan ke depannya begitu Bu Mari? Mungkin sekali lagi bisa ditegaskan dan dijelaskan juga kepada masyarakat. Ya intinya dengan keputusan Mahkamah Agung itu tidak otomatis berarti perjanjian kita tuh gugur ya. Itu mungkin poin pertama. Perjanjian itu masih berlaku dalam arti masih berproses tentunya, tetapi masih tidak gugur otomatis dengan keputusan Mahkamah Agung. Tetapi yang 19% yang ada di dalam perjanjian itu memang itu yang tidak bisa digunakan lagi karena basisnya tidak legal lagi, tidak ada dasar hukumnya lagi. Nah inilah yang harus ada amendment atau perubahan yang sedang dibahas antara Amerika dan Indonesia. Ya, dan ada pasal 7 yang membolehkan perjanjian itu masih bisa ada perubahan-perubahan. Jadi akan ada proses untuk membahas perubahan-perubahan sehingga ya kita juga harus tahu kan kita sudah memberikan berbagai hal, akses pasar, NTB dan lain-lain. Apa yang kita peroleh, kita juga harus ada kejelasan. Namun seperti saya sampaikan tadi, Indonesia harusnya dalam posisi yang lebih baik dibanding negara yang belum tanda tangan EART yang akan kena banyak ketidakpastian dengan berbagai instrumen lain yang akan diberlakukan oleh Amerika. Ya, jadi sekarang kita harus menggunakan jeda waktu yang diberikan memang untuk melakukan amendement untuk bisa memastikan pertama kita tetap mendapat tarif yang baik ya relatif kepada negara lain. Kedua kita tetap mendapat prioritas untuk produk-produk padat karya kita maupun produk komoditi strategis kita. Dan ketiga saya rasa
ini ada suatu yang positif dari yang kita lakukan dengan ART di luar tarif, yaitu bahwa kita sekarang mempunyai perjanjian bilateral yang strategik dengan Amerika yang bisa digunakan untuk meningkatkan investasi dan kerjasama strategik yang lain dan membangun kepercayaan ya antara kedua belah pihak. Jadi ini salah satu yang kita juga perlu perhatikan. Nah, jadi dari segi timeline, sekarang untuk beberapa waktu ini kita akan melakukan harusnya kepastian ya, perubahan-perubahan apa yang akan terjadi pasca keputusan Mahkamah Agung. Nah, kemudian akan ada proses ratifikasi yang harus dilakukan oleh masing-masing negara. Dan setelah itu, setelah ratifikasi selesai, baru 90 hari kemudian berlaku perjanjian itu. Okay. Tapi mungkin unggulnya buat kita adalah kita akan mendapat kepastian ya. Dan di jangka lebih panjang ya mempunyai mitra yang strategis dengan Amerika.